Nama saya Herlis Teresa Asa dengan NIM 2102046008, mahasiswa Ilmu Hubungan Internasional kelas A. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas dari Ibu Uni Sagena selaku dosen mata kuliah Filsafat Ilmu Pengetahuan Universitas Mula Warman. Video yang saya buat ini adalah Curhat Filsafat Part 1. Di video kali ini, saya akan berfilsafat dengan diri saya sendiri dengan memaparkan pertanyaan-pertanyaan mendasar yang menjadi keresahan saya selama ini dan alasan mengapa saya memilih pertanyaan-pertanyaan tersebut. So, without any further ado, let's get started! Pertanyaan pertama yang menjadi keresahan saya selama ini adalah kenapa ketidaksetaraan gender itu ada dalam kehidupan manusia? Kita tahu bahwa ketidaksetaraan gender itu ada dalam kehidupan sosial masyarakat. Jadi bagaimana gejala sosial itu bisa muncul dalam kehidupan masyarakat sehari-hari? Lalu, kenapa ketidaksetaraan gender itu selalu memposisikan laki-laki berada lebih tinggi atau lebih dominan daripada perempuan? Dan yang terakhir, kenapa ketidaksetaraan gender ini masih sangat sulit sekali untuk dihapuskan? Yang menjadi alasan mendasar mengapa saya memilih pertanyaan-pertanyaan ini adalah karena topik ini saya rasa cukup menimbulkan banyak sekali hal-hal negatif khususnya terhadap perempuan. Kita tahu dengan adanya ketidaksetaraan gender ini memunculkan ketidakadilan bagi perempuan dalam berbagai aspek kehidupan. Contohnya saja dalam aspek sosial. Banyak sekali perempuan yang masih sering disepelekan dan dirasa tidak memiliki kemampuan dalam memimpin suatu hal ataupun bersuara dan berlawan. Hal ini tentu didasari karena adanya ketidaksetaraan gender itu tadi. Lalu jika kita lihat dari aspek politik, pejabat-pejabat khususnya di Indonesia didominasi oleh laki-laki. Bila kita bandingkan laki-laki dengan perempuan, masih lebih banyak laki-laki yang memegang jabatan tersebut. Lalu, kenapa hal ini bisa terjadi? Kenapa perempuan masih sangat sulit sekali untuk mendapatkan kesempatan yang sama dengan laki-laki? Pun dalam aspek ekonomi, dalam dunia kerja dapat kita lihat bahwasannya masih banyak sekali perempuan yang sulit mendapatkan pekerjaan, masih banyak sekali perempuan yang mungkin dirasa tidak memiliki kemampuan untuk memimpin, padahal perempuan tersebut memiliki kemampuan dalam bidangnya. Namun, karena memiliki gender perempuan, seringkali mereka disepelekan karena dirasa tidak mampu dan dianggap laki-laki lebih memiliki kompetensi yang tinggi. Di sini, saya tidak akan membahas mengenai bagaimana kondisi biologis laki-laki dan perempuan yang memang berbeda. Namun, yang saya garis bawahi di sini adalah bagaimana kehidupan sosial yang selalu menempatkan laki-laki lebih di atas perempuan. Mengapa laki-laki dan perempuan tidak bisa disejajarkan dengan sama dan mendapatkan keadilan dalam segala aspek kehidupan? Lalu terlebih lagi dengan adanya ketidaksetaraan gender yang menimbulkan ketidakadilan bagi perempuan sehingga posisi perempuan lebih rendah, membuat banyak sekali kasus-kasus kekerasan seksual mayoritas dialami oleh perempuan. Pun sebagai seorang perempuan, saya merasakan bagaimana kejahatan seksual ini sangat membawa pengaruh buruk bagi perempuan dan tentunya ini menjadi salah satu bentuk dari ketidakadilan yang dirasakan perempuan. Belum lagi dengan perempuan yang seringkali dilabeli dengan stigma negatif di mana perempuan dirasa tidak perlu untuk mengembangkan dirinya, menempuh pendidikan yang tinggi, karena dirasa perempuan pada akhirnya hanya perlu mengurus keperluan-keperluan domestik di rumah. Tentunya hal ini didasari karena adanya ketidaksetaraan gender itu, bukan? Maka dari itu, ketidaksetaraan gender ini benar-benar membuat saya resah dan membuat saya berpikir kenapa laki-laki harus selalu lebih tinggi daripada perempuan. Maka dari itu, sebagai perempuan sendiri, saya rasa saya perlu dan bertanggung jawab untuk ikut serta mengambil bagian dalam mengatasi ketidaksetaraan gender ini. Lalu, bagaimana saya bisa mengatasi hal tersebut adalah dengan saya memahami dulu bagaimana
ketidaksetaraan gender itu ada dan terjadi. Maka dari itu, saya menggunakan pertanyaan-pertanyaan saya sebelumnya mengenai ketidaksetaraan gender agar saya bisa memahami hal tersebut dan pada akhirnya saya bisa mendapatkan jawaban yang tepat dari pertanyaan-pertanyaan saya dengan berpikir filsafat. Sekian untuk video Curhat Filsafat part 1 ini. Sampai bertemu di part 2.